Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan, terkhususnya pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Sili Artati Vega, SST, MSc, selaku Manpro. Yang kami hormati Bapak Ahmad Saropi, STR, selaku Komanpro. Dan juga Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu dosen pembimbing yang terkait dalam mini project animation animasi semester 1. Pada kesempatan kali ini di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai Pitch Bible yang berjudul Anita dan Robot dari Masa Depan. Dan sebelum itu, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini kami dari Mini PBLAN Karyawan 08 dengan beranggotakan Muhammad Afandi dengan NIM 4322311024 dan juga Hadi Julianda Yuda dengan NIM 4322311006. Di sini kami berdua dari kelas animasi malam A semester 1. Dan untuk deskripsi cover, di sini produk yang dihasilkan berjudul Anita dan Robot dari Masa Depan, di mana menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Anita yang baru saja naik ke semester 5, di mana ia sangat menyukai action figure dan ia penasaran dengan mata kuliah aset 3D lanjut yang dikirimkan oleh dosennya melalui WhatsApp. Dan ia mencari informasi tersebut di Google namun terkendala oleh sinyal. Dan setelah itu ada sebuah robot dari masa depan yang membantunya mendapatkan dan memahami mata kuliah aset 3D lanjut. Dan ini adalah visual daripada bentuk judul Anita dan Robot dari Masa Depan, di mana pada penulisannya itu diambil dari animasi Astro dan juga menggunakan font Astro. Selain itu juga menggunakan warna putih, di mana warna putih memiliki arti kesederhanaan, suci, dan maksudnya dalam cerita hanya ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Selain itu warna ini juga diambil dari warna karakter robot. Dan selanjutnya untuk bentuk penyusunan tulisan mengikuti animasi daripada Big Hero. Dan kemudian menggunakan warna biru muda pada bagian tulisan Anita dan juga robot diambil karena memiliki arti menenangkan pikiran. Maksudnya dalam warna ini karakter robot digambarkan sebagai robot yang tenang dan di dalam animasinya juga tidak terdapat kejahatan atau juga peperangan. Dan bentuk penghubung antara Anita dan robot itu menggunakan bentuk yang diambil dari kepala robot yang akan digunakan pada animasi paper cutout animation. Dan pada bagian ujung atau bagian tepi daripada tulisan menggunakan warna biru tua, di mana diambil karena dalam cerita menampilkan suatu pemikiran yang jernih, karena membahas suatu yang baik berupa ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya untuk tema genre dan juga target usia, untuk tema di sini kami mendapatkan program studi animasi semester 5 dan di sini kami mengambil aset 3D lanjut. Dan untuk genre kami menetapkan sebagai edukasi dan juga science fiction. Dan untuk target usia yaitu sekitar 18 tahun ke atas atau orang dewasa. Dan selanjutnya untuk dramatic premise, dan dramatic premise ini kami dapat dari mata kuliah ide kreatif dan kemudian dilanjutkan ke mata kuliah pengembangan cerita, yaitu Anita, seorang mahasiswi animasi yang ingin mencari informasi tentang aset 3D lanjut kepada sebuah robot dari masa depan dengan cara menyimak penjelasan yang diberikan oleh robot tersebut. Namun ia kesulitan dalam memahami penjelasan dari sang robot tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah sinopsis. Nah, jadi untuk bagian sinopsis ini itu terdapat juga tiga bagian yaitu pengenalan, konflik dan juga penyelesaian. Di mana di bagian pengenalan di suatu malam di sebuah kamar ada seorang mahasiswa animasi bernama Anita yang sangat menyukai action figure di mana ia sedang mencari informasi mengenai salah satu mata kuliah yang ada di semester 5 di komputer miliknya yaitu aset 3D lanjut di Google. Namun ketika ingin mencari informasinya, tiba-tiba sinyal di komputernya hilang dan seketika muncul tulisan saya akan membantumu dan tombol tab me di handphonenya dan lantas Anita menekannya. Dan untuk bagian konflik, karena Anita menekan tombol tab me pada handphonenya, seketika muncullah sang robot dari masa depan, tepatnya dari dunia hologram yang tiba-tiba muncul untuk membantu dan memberikan informasi mengenai mata kuliah aset 3D lanjut kepada Anita. Saat sang robot selesai menjelaskan apa itu AC 3D lanjut menggunakan bahasa coding, sang robot melihat Anita yang kebingungan dengan apa yang dijelaskan oleh sang robot dalam bahasa coding. Sang robot pun kembali menjelaskan kepada Anita dalam bentuk tulisan bahasa manusia, namun Anita tetap kebingungan dengan penjelasan yang diberikan oleh sang robot. Dan sang robot pun mencari solusi kesekian kalinya. Dan pada bagian penyelesaian, dan akhirnya sang robot pun mendapatkan solusi dengan mengajak Anita ke dunia hologram dan akan menjelaskan apa itu AC 3D lanjut kepada Anita. Dan menjelaskan dengan metode gambar dan tulisan yang dimengerti oleh Anita sehingga pada akhirnya Anita bisa memahami apa yang dipelajari dan dimaksud dengan aset 3D lanjut. Dan untuk di bagian treatment, itu diambil daripada sinopsis yang dibagi menjadi 4 scene. Yang pertama ada scene ada di bagian luar rumah, yang kedua ada di bagian kamar Anita, dan terdapat tokoh Anita dan juga robot. Dan pada scene keempat, scene ketiga,
di bagian dunia hologram dengan tokoh Anita dan juga robot, dan pada bagian terakhir atau scene keempat kembali lagi ke dalam kamar Anita sebagai penutup. Nah, selanjutnya adalah format dan durasi. Untuk format dan durasi, di sini format yang digunakan atau bentuknya adalah animasi pendek atau short animation dengan durasi video sekitar 122 detik atau sekitar 2 menit 2 detik dengan jumlah frame sebanyak 1460 frame, di mana sudah termasuk dengan pengenalan tim atau credit title dengan rincian pengenalan sebanyak 38 frame, bagian cerita atau bagian inti sebanyak 1390 frame, dan juga di bagian akhir atau penutup sebanyak 32 frame. Nah, selanjutnya adalah main karakter atau karakter utama daripada cerita yang berjudul Anita dan juga robot dari masa depan bernama Anita, di mana Awon atau keinginan daripada Anita adalah ingin mencari informasi tentang aset 3D lanjut kepada sebuah robot dari masa depan dengan point of view-nya penasaran dengan mata kuliah aset 3D lanjut. Weakness atau kekurangan, kesulitan memahami penjelasan dari sang robot terkhususnya dalam bahasa coding dan penjelasan hanya dalam bentuk tulisan. Untuk attitude atau sikap, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah akrab dengan orang lain dan percaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan untuk change atau perubahan, Anita yang awalnya tidak mengetahui informasi bisa mendapatkan informasi dan memahami mata kuliah aset 3D lanjut dari sang robot. Selanjutnya untuk penjelasan visual karakter, di mana orang yang dengan nama Anita tergolong percaya diri, ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Di mana wanita dengan rambut pendek dikenal sebagai seorang yang mudah bergaul. Wanita dengan gaya rambut tersebut tidak suka terlalu ribet dan mampu menyesuaikan diri dengan masalah yang ada. Selain itu, pada karakter Anita terdapat digambarkan dengan alis tebal dengan diartikan sebagai wanita sederhana dan tidak suka ribet, percaya diri, tidak mudah menyerah, pemberani dan suka berbicara. Dan digambarkan dengan berkacamata bulat, di mana memiliki arti berjiwa bebas dan juga kreatif. Selanjutnya digambarkan menggunakan kaos berwarna merah, di mana warna merah pada pakaian ini memberikan lambang sifat yang agresif, impulsif, hasrat keberanian dan punya daya sensualitas yang tinggi. Biasanya warna merah juga memberikan sinyal bahwa orang tersebut adalah orang yang percaya diri dengan kepribadian yang ekstrovert dan juga tegas. Dan untuk referensi daripada karakter Anita, di sini kami mengambil dari orami.co.id, seperti referensi alis tebal, referensi rambut pendek dari lifestyle.okezone.com, referensi kacamata bulat dari dream.co.id, dan penggunaan nama Anita diambil dari film pendek animasi Indonesia yang berjudul di Jakarta 00 dari fiksi.co.com, dan juga pengambilan referensi utuh dari APK Free Epic. Selanjutnya, untuk penyampaian mengenai main karakter pembantu atau robot akan disampaikan oleh teman rekan saya, Hadi Jolianda Yuda. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan main karakter dari sang robot. One need atau goal ingin membantu dan memberikan informasi kepada Anita mengenai informasi dalam mata kuliah atau studi lanjut. Point of view-nya, membantu Anita yang ingin mencari informasi mengenai mata kuliah atau studi lanjut. Fitnessnya, kesulitan dalam menjelaskan materi dalam jangka waktu yang lama di dunia manusia, karena terdapat batas waktu atau jumlah baterai yang terbatas. Jadi itu, kita membantu seseorang sedang membuka bantuan. Yang bisa membuat Anita memahami mata kuliah studi lanjut. Penjelasan visualisasi secara sang robot digambarkan dengan kepala yang besar karena mengartikan karakter yang banyak akal. Digambarkan dengan karakter yang memiliki kedua mata dan tidak memiliki mulut atau tersebut dibuat untuk mendukung dan memberi alasan mengapa cara bekerja dari karakter itu menggunakan tangan, tidak menggunakan mulut. Memiliki tangan yang besar dimaksud untuk menggambarkan karakter yang bekerja atau melakukan semua hal menggunakan tangan, termasuk cara komunikasi, dan juga memiliki kaki yang besar karena sering menjelajah waktu dan tempat. Warna mata berwarna biru muda mengartikan kondisi robot yang baik atau tenang, tidak ada unsur kejahatan. Bentuk engsel kaki dan tangan yang fleksibel agar mudah digerakkan. Referensi karakter robot seperti kepala dari start.com, referensi badan dari start.com, referensi bentuk mata dari idpng3.com, dan referensi warna mata dari Overwatch The Vision. World building yang pertama adalah di luar rumah, di mana pada bagian ini untuk menunjukkan bahwa suasana malam dengan beda tinggi, langit yang gelap, dipenuhi bintang dan terdapat bulan dan awan yang bergerak, dan kemudian mulai mengarah ke salah satu rumah. Setelah itu mulai zoom in ke arah kamar.
Dan alasan pemilihan latar ini adalah untuk mendukung suasana malam sebelum masuk ke dalam kamar latar utama atau wanita. Lokasi workbuilding yang kami gunakan untuk keluar rumah adalah referensi utuhnya dari animasi Live a Paper Station, untuk referensi lampu utamanya dari Pinterest My Art Account, referensi bentuk awannya dari Pinterest Graphic, referensi bentuk pohon pinus dari AliExpress, dan referensi untuk langit atau dan bintangnya dari PNG3. Referensi warna jendela dari Pixabay, referensi bulan dari iStop lengkap malam hari, referensi bentuk jendela dari PNG dan jendela, referensi rumah dari My Home. Selanjutnya ada workbuilding dalam kamar, di mana pada bagian ini untuk menunjukkan suasana kamar yang berwarna kuning. Dan alasan pemilihan latar ini adalah untuk mendukung suasana kamar agar kamar seperti terdapat kedalaman pada bagian sudutnya, dan juga untuk mendukung penerapan menggambar dasar di dalamnya. Dan alasan dinding warna kuning karena warna kuning mengartikan keceriaan dan optimisme, seperti tampilan Anita yang sedang tersenyum bahagia memainkan action figure-nya. Referensi yang kami gunakan untuk dalam kamar adalah referensi utuhnya dari Pinterest, referensi untuk action figure-nya dari Pinhome, referensi poster dari berita nomor 9.com. Workbuilding yang ketiga yang digunakan adalah dunia hologram, di mana pada bagian ini untuk menunjukkan suasana di dalam dunia hologram. Dan alasan pemilihan latar ini adalah untuk mendukung suasana hologram agar terlihat berbeda dengan hologram di dunia manusia. Dan alasan dinding warna hitam adalah untuk memberikan kesan elegan. Prototipe yang saya kami gunakan adalah yang pertama adalah action figure berbentuk robot, di mana dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anita senang atau menyukai hubungan dengan action figure. Yang kedua adalah handphone wallpaper robot, dimaksudkan untuk memperkuat alasan mengapa robot tersebut muncul dan memperjelas cerita terutama di bidang komunikasi melalui WhatsApp agar lebih rinci. Yang ketiga adalah keyboard dan mouse komputer, dimaksudkan untuk memperkuat langkah atau tahapan menuju ke masalah selanjutnya, yaitu tulisan notional pada komputer. Penerapan di masing-masing mata kuliah. Yang pertama adalah budaya visual. Ini kami memilih unsur budaya visual di bagian sistem tanda atau simetika khususnya di bagian ekspresi. Alasannya karena dengan melihat ekspresi kita bisa tahu bahwa seseorang sedang marah atau bahagia. Membuat halaman dari jurnal UGM LPID. Seperti yang gambar di bawah ada marah, bingung, bahagia, dan takut. Berikutnya adalah menu berdasar. Di sini kami menerapkan pada semua aset, untuk aset karakter, aset properti, dan juga aset latar belakang. Yang ketiga adalah pengantar animasi. Di sini kami menerapkan beberapa prinsip, terutama antisipasi, contoh ketika robot melompat yang ada di gambar yang di bawah. Selanjutnya adalah di mana 2D. Di sini kami menerapkan di mana kewajiban credit scene dan juga pada sektor di masing-masing aset. Selanjutnya adalah animasi eksperimental. Di sini kami menerapkan pada bagian karakter seperti membaginya menjadi beberapa bagian. Peran di bagian karakter ini hampir semua bagian tubuh bergerak. Dari sisi diri, peluang yang dapat dihasilkan dari itu label atau dari animasi ya ini adalah sebagai bentuk figur karakter atau poster. CMK mata kuliah, pengembangan cerita AM107, konsultasi bersama Pak Andri berupa penyempurnaan cerita sehingga cerita sudah realistis dan memperkuat alasan mengapa karakter robot yang muncul untuk wanita atau karakter utama, di mana tahap konsultasi ini mulai dari pembukaan contoh 3 babak sinopsis sampai ke ilustrasi 1. Sesi konsultasi mengenai fungsi keempat dan 5 membahas juga tentang pencapaian premis dan juga struktur 3 babak yang dilakukan di ATF 3.3 mengamankan bahan konsultasi melalui WhatsApp. Kemudian ada fungsi konsultasi mengenai seperti 8 membahas tentang pembuatan sinopsis dan juga treatment yang dilakukan di ATF 3.3 dengan mengirim bahan konsultasi melalui WhatsApp. Kemudian ada minggu dasar AN 108 konsultasi bersama Bu Rini berupa pengubahan proses atau media pada karakter yang awalnya dari kertas gambar yang berat 150 gram menjadi 200 gram untuk besar ukuran karakter agar mudah digerakkan. Dan juga konsultasi mengenai aset atau belakang yang dibuat dengan cara antara di kita antara bagian satu dengan bagian lainnya. Konsultasi dekat saat mata kuliah sedang berlangsung, tepatnya di ATF 4.1 di lab play dan sebagai asesori. Selanjutnya ada yang mana di AF109 konsultasi bersama Bu Widya berupa penerapan sederhana pada aset, baik properti maupun work building seperti pada bagian daun, batang, dinding rumah, meja, jendela, dan sebagainya. Dan juga penerapan pada bagian kredit. Bukti konsultasi mengenai penerapan sederhana pada aset, baik properti maupun work building seperti pada bagian daun, batang, dinding rumah, meja, jendela, dan sebagainya. Yang dilakukan pada gedung utama lantai 6 pada tanggal 15 November 2023. Untuk konsultasi mengenai penerapan sederhana pada bagian kredit pada tanggal 13 Desember 2023 di ATF 4.1.
Selanjutnya adalah ide kreatif, seperti bersama Pak Sorti berupa pembuatan ide cerita, premis, dan penyempurnaan teks Bible. Konsultasi dilakukan secara offline di Gedung Seknas pada tanggal 3 Oktober 2023. Membahas tentang ide cerita dan juga premis, dan juga secara online mengenai penyempurnaan teks Bible pada tanggal 22 Oktober 2023. Bukti konsultasi mengenai penyempurnaan teks Bible pada tanggal 22 Oktober 2023. Pengantar animasi, jadi ada pengantar animasi. Konsultasi bersama Uteli membahas tentang penerapan prinsip animasi pada animasi yang akan dibuat, mengenai kelengkapan video animasi dan juga petunjuk mengenai pelaporan subscriber. Konsultasi dilakukan secara online pada saat notifikasi sedang berlangsung, dan juga pengabsenan dan kajian dan juga upload di Google Drive. Bukti konsultasi mengenai tujuan laporan subscriber. Fotografi animasi. Konsultasi bersama Pak Gendi berupa pembuatan pemahaman menggunakan aplikasi Frame dan Webcam Motion. Selain itu, pemahaman tentang pengaturan lighting dan juga framing pada animasi paper cutout dan juga pengaturan kamera, di mana kamera harus berada di puncak agar bayang tidak terlalu terlihat atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Karena animasi yang dibuat adalah dua dimensi. Bukti konsultasi dilakukan dengan menggarap video progres melalui video WhatsApp dan dilakukan di studio fotografi dan juga sebagai absensi. Budaya visual. Konsultasi bersama Pak Yusuf adalah dengan menerapkan salah satu materi atau bagian daripada hal yang ingin diterapkan dalam animasi yang akan dibuat seperti bagian-bagian pada unsur budaya visual antara lain seperti produser, produksi, media, konsumen, dan sistem tanda. Di mana pada animasi yang akan dibuat harus terdapat minimal salah satu dari unsur-unsur yang dipelajari. Konsultasi penerapan atau arahan yang dilakukan secara online dan juga asumsi eksperimental. Konsultasi bersama Pak Evi membahas tentang cara agar karakter yang dibuat tidak terlalu banyak dan juga membahas tentang kekurangan pada animasi yang telah dibuat. Misalnya tampilan tulisan yang terlalu cepat, terlalu kecil, dan kurang tertata. Waktu konsultasi mengenai pembahasan tentang cara agar karakter yang dibuat tidak terlalu banyak pada tanggal 27 Oktober 2023. Di sini adalah bukti konsultasi mengenai tentang kekurangan pada animasi yang telah dibuat. Misalnya tampilan tulisan yang terlalu cepat, terlalu kecil, dan kurang tertata. Misalnya ada preview dari mini project animation kami dapat dilihat di YouTube dengan link bawah ini. Mungkin ada referensi tambahan. Arti warna biru dan bermuda, bertua dan putih dapat dari gramedia.com. Juga dapat dari YouTube. Namanya Anita dari YouTube, dari google.com dan stepmenu.com. Seperti bentuk tubuh Anita dari liputan6.com. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dan untuk sebagai penutup, kami akan menampilkan video mini project animation dengan judul Anita dan Robert dari masa depan. Terima kasih.